Salam sukses dan salam sehat buat rekan-rekan sekalian se-Indonesia. Kali ini saya akan mencoba untuk berbagi informasi terkait proses pencairan kartu prakerja, khususnya bagi teman-teman yang baru saja dinyatakan lulus pada program kartu prakerja. Adapun informasi saya ini berdasarkan pengalaman pribadi saya dari gelombang kedua. Jadi ini adalah upaya untuk menyampaikan kepada teman-teman agar teman-teman mudah-mudahan bisa bermanfaat, pemahamannya mengenai kartu prakerja bisa bermanfaat, khususnya agar teman-teman tidak terkendala dalam proses pencairan insentif kartu prakerja. Oke, baik teman-teman, saya tidak akan berlama-lama, tapi teman-teman saya harapkan agar fokus dan memperhatikan semua isi dari video saya ini ataupun informasi saya ini, dikarenakan ini merupakan hal-hal yang penting, ya, hal sangat pokok, hal sangat utama agar insentif teman-teman tidak terkendala nantinya. Baik teman-teman, yang pertama sekali itu adalah kesesuaian data. Ini harus kita perhatikan teman-teman. Jadi kesesuaian data itu artinya antara data akun prakerja, rekening, dan akun mitra platform itu haruslah sesuai. Misalnya email, nama, ataupun NIK dan nomor handphone, ya. Juga swafoto. Jadi teman-teman, kalau sudah mendaftarkan akun prakerjanya menggunakan email, nama, NIK, ataupun nomor handphone, usahakan itu sama ataupun selaras, ya, sesuai dengan teman-teman yang daftarin di rekening. Jadi kita tidak boleh, ya, kita menggunakan dua rekening yang berbeda, teman-teman. Misalnya kalau rekening itu ada yang namanya BNI, ya. Kalau e-walletnya di kartu prakerja itu ada OVO, GoPay, dan Link aja. Jadi kita tidak boleh mengatasnamakan, harus data pribadi kita. Nah, data pribadi kita itu harus sesuai identitas yang kita daftarkan ketika mendaftar di kartu prakerja. Jadi dia harus sinkron teman-teman, khususnya pada e-wallet, ya, nomor handphonenya harus aktif, ya, dan akun e-wallet tersebut harus dalam posisi ataupun status sudah di-upgrade. Misalnya OVO, Link aja, atau GoPay, itu teman-teman harus upgrade dulu. Nah, banyak nih pertanyaan. Di antara ketiga ini mana sih yang paling cepat? Sebenarnya ketiga-tiganya itu cepat, ya. Sebenarnya ketiga-tiganya itu cepat. Namun yang sering membuat itu terkendala itu adalah posisi pengambilan swafoto teman-teman ketika melakukan proses upgrade. Jadi usahakan ketika teman-teman men-capture fotonya itu harus tampak jelas. Tidak boleh buram, pencahayaannya harus jelas, terang. Nah, itu dia mungkin akan bisa terverifikasi secara cepat. Bisa 1 hari atau bisa ada yang sampai 5 jam. Kalau kemarin saya cuman 10 menit, ya, saya gunain OVO 10 menit dia sudah terupgrade teman-teman. Jadi nggak terlalu terkendala, dan saya usahakan bagi pengguna-pengguna e-wallet, tolong dipahami ketika mengcapture fotonya ataupun melakukan swafoto itu harus tampak jelas, ya. Foto KTP-nya tidak boleh buram teman-teman. Nah, kalau untuk kesesuaian dengan akun mitra, biasanya kita akan dimintakan membukakan akun, ya, baik pada akun mitra platform maupun lembaga pelatihan. Misalnya kalau akun mitra platform itu ada Tokopedia, ada Bukalapak, dan sebagainya. Jadi teman-teman harus mendaftarkan email, ya, email dan nama teman-teman. Nah, usahakan email tersebut dan nama tersebut sesuai dengan
ya, sesuai dengan akun prakerja kita, teman-teman. Nah, gunanya apa? Agar pada saat proses penulisan nama di sertifikat itu tidak salah gitu loh. Jadi sertifikat tersebut bisa kita gunain untuk hal-hal yang bermanfaat, misalnya pada waktu melamar kerja. Jadi kan antara nama kita di akun prakerja pastikan sudah sesuai dengan KTP, itu sesuai dengan tertera di sertifikat. Nah, selanjutnya hal ini juga ya, ketika ada kesesuaian antara data-data di akun mitra platform dengan akun prakerja kita, ya, ketika ini sudah sesuai, ini akan mempercepat memunculkan sertifikat, teman-teman. Jadi proses verifikasinya tidak butuh waktu yang lama. Jadi kenapa akun itu lama muncul, lama terbit, lama ada di akun dashboard? Ah, itu dia salah satu kendalanya, tidak sesuai datanya, teman-teman. Jadi ya teman-teman harus perhatiin itu ya, teman-teman. Dan kenapa kalau tidak sesuai antara rekening ya dan akun prakerja, ini yang akan menjadi kendala ataupun menghambat pencairan yang gagal. Jadi kalau teman-teman itu ada mendapat informasi saldo saya gagal cair. Nah, itu salah satu kendalanya, tidak sesuai antara NIK-nya, nomor handphonenya, khusus pengguna e-wallet, dan juga khusus pengguna rekening BNI, itu nama dan NIK itu tidak sesuai. Nah, itu yang akan menghambat proses pencairan tersebut. Nah, pada intinya tidak boleh menggunakan akun rekening orang lain ataupun mengatasnamakan orang lain. Itu tidak boleh, itu harus dihindari. Ya, itu bisa saja akan menghambat pencairan kita. Nah, ada sedikit juga informasi. Kenapa akun kita bisa dinonaktifkan? Nah, kenapa bisa dinonaktifkan? Teman-teman harus membeli pelatihan tersebut ya. Membeli pelatihan dalam waktu 30 hari, teman-teman. Jadi ketika saldo teman-teman bertambah 1 juta untuk pelatihan, nah itu terhitung 30 hari. Ketika teman-teman tidak melakukan pembelian pelatihan, itu akan dinonaktifkan ya. Jadi batas waktunya itu 30 hari, teman-teman. Jadi ketika lewat 30 hari, akun teman-teman akan dinonaktifkan. Jadi usahakan jangan sampai 30 hari. Oke, lanjut teman-teman ya. Nah, ini juga harus kita perhatikan, teman-teman. Bahwasanya progres kelas itu harus mencapai 100%. Nah, yang dinyatakan progres kelas itu apa-apa saja. Kita menyelesaikan materi pelatihan. Ya, materi pelatihan, ya, ada yang namanya ujian kelas, ya. Nanti di akhir materi tersebut akan ada exam ataupun ujian. Yang ketiga adalah mengikuti webinar. Nah, kalau khusus webinar ini sebenarnya teman-teman tidak terlalu ikuti secara tuntas juga nggak masalah sih, teman-teman ya. Nggak masalah. Jadi teman-teman harus install aplikasi Zoom dulu ya dari Play Store untuk bisa mengikuti webinar tersebut. Nah, ini adalah salah satu contoh progres kelas. Nah, 100% teman-teman. Jadi teman-teman harus ikuti kelas ini ya. Salah satu untuk mendapatkan insentif prakerja, teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Nah, ini juga paling penting, teman-teman ya. Teman-teman harus memberikan ulasan. Ulasan itu apa? Semacam komentar, sejenis komentar ya, sama dengan komentar, dan memberikan penilaian. Penilaian itu apa? Bintang ataupun rating biasanya, teman-teman. Di setiap mitra pelatihan ataupun lembaga pelatihan, misalnya di Tokopedia, ataupun kalau dia di lembaga pelatihan misalnya di Skill Academy, kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman jangan lupa melakukan rating dan ulasan di akun mitra pelatihan dan lembaga pelatihan, teman-teman. Usahakan teman-teman itu harus mengirimnya sampai dengan berhasil. Nah, kalau seperti ini dia tidak berhasil, jadi teman-teman boleh mengulang untuk melakukan pengiriman lagi sampai ada notifikasi berhasil, teman-teman. Lanjut teman-teman ya. Kita akan cocokkan data-data yang saya telah sampaikan tadi ya. Itu
apa saja yang menghambat ya. Ini adalah peraturan dari FAQ-nya Kartu Prakerja. Jadi apa-apa saja menghambat teman-teman, kita akan cocokkan dengan pendapat saya tadi ataupun pengalaman saya. Itu yang pertama sekali itu adalah teman-teman harus mengikuti pelatihan. Ya, minimal satu pelatihan dibuktikan dengan sertifikat yang ada di dashboard. Ya, harus tampil di dashboard. Jadi di dashboard itu harus ada satu. Jadi minimalnya satu teman-teman. Kalau satu itu sebenarnya sudah mencakup, kita sudah berhak untuk mendapatkan insentif 4 kali tersebut dan 3 kali survei. Ya, cukup satu saja, minimal satu saja teman-teman. Yang kedua, ini penting kan teman-teman, memberikan ulasan semacam komentar, memberikan penilaian yaitu rating teman-teman. Yang ketiga, yang keempat adalah e-walletnya harus udah terupgrade teman-teman. Ya, kita sambungkan, dia posisinya harus sudah terupgrade. Yang kelima itu teman-teman, dia rekening ya, nomor rekeningnya itu tidak boleh atas nama. Seperti yang saya sampaikan tadi, dia harus ada kesesuaian antara rekening dan kartu prakerja. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan bagi teman-teman ya. Teman-teman harus perhatikan tadi. Yang pertama, harus ada kesesuaian data antara akun kartu prakerja dengan rekening dan akun mitra platform dan lembaga pelatihan. Yang kedua, jangan lupa untuk memberikan ulasan dan rating untuk mitra platform ataupun pelatihan dan lembaga pelatihan. Ya, kecuali mungkin Bukalapak itu ya, Bukalapak, mitra platform Bukalapak itu tidak ada yang namanya pemberian rating. Dia langsung memberikan ke pelatihannya langsung ya, lembaga pelatihannya. Mungkin yang lain dia harus ada ulasan teman-teman. Yang ketiga adalah selesaikan kelas. Ya, kita harus mencapai progres 100% teman-teman. Nah, ketika semua tahapan tersebut sudah terlaksana, saya pastikan teman-teman pasti cair. Ya, pasti cair. Masalah itu waktunya cepat atau lambat itu biasanya tergantung sistem. Ketika sistemnya ataupun servernya down, ya, mengingat data yang masuk itu kan sangat banyak teman-teman, itu bisa saja terkendala oleh waktu teman-teman. Teman-teman jangan panik, tetap sabar, ya, itu pasti cair teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan bagi teman-teman yang baru saja lulus seleksi kartu prakerja. Nah, jika teman-teman merasa bermanfaat untuk informasi yang saya sampaikan, teman-teman boleh like, subscribe, dan share kepada teman-teman yang lain, teman-teman. Mungkin itu saja teman-teman yang boleh saya sampaikan. Salam sehat, salam sukses, dan tetap semangat.